Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Cynthia Rompas. Saudara, vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa korupsi timah Harvey Muiz menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak kalangan yang menilai vonis yang dijatuhkan terlalu ringan untuk kasus korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya sempat menyindir vonis ringan yang diberikan kepada terdakwa korupsi. Dari 10 terdakwa kasus korupsi timah, semuanya mendapat vonis lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Pertama saudara, ada Harvey Muiz. Ia dijatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Sementara tuntutan jaksa adalah penjara 12 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lalu yang kedua saudara, ada Helena Lim yang dijatuhkan vonis 5 tahun penjara serta denda 750 juta rupiah. Sedangkan tuntutan jaksa adalah penjara selama 8 tahun dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya yang ketiga saudara, ada Mohtar Riza Pahlevi yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2021. Dirinya divonis 8 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah. Sementara tuntutan jaksa adalah 12 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Kasus korupsi timah belakangan ini menjadi sorotan karena menyebabkan kerugian negara tidak tanggung-tanggung sebesar 300 triliun rupiah, termasuk kerusakan lingkungan. Angka ini menempatkan kasus timah menjadi kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Dengan nilai kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah, vonis tertinggi hanya diberikan kepada Mohtar Riza Pahlevi selaku Dirut PT Timah dengan vonis 8 tahun penjara. Sementara itu untuk kasus korupsi Duta Palma Group yang merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah, terdakwa Surya Darmadi yang sempat buron divonis 16 tahun penjara. Surya Darmadi juga pernah ajukan peninjauan kembali atau PK, namun hasilnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan yang ketiga ada kasus korupsi proyek BTS 4G yang meraup kerugian negara sebesar 8 miliar rupiah. Turut melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate, ia akhirnya divonis 15 tahun penjara. Dengan perbandingan antara kerugian negara dan vonis yang diberikan kepada terdakwa korupsi tersebut, apakah bisa dianggap adil bagi masyarakat dan negara? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Vonis ringan terhadap koruptor disoroti Presiden Prabowo Subianto. Memang Presiden tak menyebut apa saja kasus korupsi yang menurutnya ringan. Namun pernyataan tersebut tak lama berselang setelah Hakim Pengadilan Tipikor memvonis terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah Harvey Muiz. Di kasus yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah itu, Harvey dihukum 6 tahun 6 bulan. Menurut Prabowo, korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun seharusnya dihukum hingga 50 tahun. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai kecewa atas vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kepada terpidana kasus korupsi Timah Harvey Muiz dan Helena Lim. Menurutnya koruptor adalah juga pelanggar HAM. Namun dia menegaskan pemerintah tak bisa mengintervensi lembaga peradilan. Ada keprihatinan yang kita harus mengungkapkan. Saya harus menyampaikan ada sebuah keprihatinan ketidakpuasan di publik. Oleh karena itu ya harus
memberikan punishment atau hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan yang diterima. Kami menghormati proses peradilan yang berlangsung dan para hakim yang memutuskan. Tentu kami menghormati ya independensi dan integritas mereka. Dalam kasus timah yang merugikan negara hingga 300 triliun, para terdakwa mendapat vonis lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Misalnya Harvey Muiz, ia dijatuhkan vonis 6,5 tahun penjara, sementara tuntutan jaksa adalah penjara 12 tahun. Lalu ada Helena Lim yang dijatuhkan vonis 5 tahun penjara, sedangkan tuntutannya 8 tahun. Riza Pahlevi yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 divonis 8 tahun penjara, sementara tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar membantah bukti-bukti yang diajukan jaksa dalam kasus korupsi 300 triliun rupiah PT Timah lemah. Menurutnya bukti yang diajukan sudah linear dengan tuntutan, tetapi ada subjektivitas hakim dalam memutuskan perkara. Kalau Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear, ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi, jadi ada subjektivitas di situ, ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah. Dengan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah, vonis tertinggi di kasus Timah hanya kepada Mokhtar Riza Pahlevi selaku Dirut PT Timah dengan vonis 8 tahun penjara. Sementara untuk kasus korupsi Duta Palma Group yang merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah, terdakwa Surya Darmadi yang sempat buron divonis 16 tahun penjara. Sebelumnya Surya Darmadi juga pernah ajukan peninjauan kembali, namun hasilnya ditolak Mahkamah Agung. Dan yang ketiga ada kasus korupsi proyek BTS 4G yang meraup kerugian negara sebesar 8 miliar rupiah, turut melibatkan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Ia akhirnya divonis 15 tahun penjara. Vonis hakim diharapkan bisa menimbulkan efek jera kepada koruptor, apalagi jika merugikan negara hingga triliunan rupiah. Tim Liputan Kompas TV.